Hai, kembali lagi di Taman Kebon Dalem. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia bersama dengan orang-orang yang tersayang, terkasih, tercinta yang saat ini bersama teman-teman semua. Bulan April 2021 sudah lewat dan kita baru saja melewati hari raya Idul Fitri yang sudah lewat beberapa hari kemarin, dan sekarang berada di bulan Mei 2021 di pertengahannya. Sebenarnya saat ini sudah musim kemarau dan alhamdulillah baru saja turun hujan, jadi cukup membuat segar, membuat adem suasana hari ini yang cukup terik. Jadi mungkin juga masih terdengar suara rintik hujan karena baru saja reda. Seharusnya tema untuk kali ini saya buat untuk episode 18 ataupun 19, cuma karena memang di episode 18 itu saya habis unboxing dan meng-highlight tentang Philodendron Pink Princess, dan di episode 19 saya harus mengupdate tentang Growlite Epistar. Jadi baru di episode kali ini saya membuat tentang tanaman favorit di bulan April 2021, dan tanaman yang menjadi favorit di bulan April 2021 ini, disclaimer, adalah tanaman yang menjadi favorit saya tidak didasarkan atas bahwa tanaman itu adalah tanaman yang memiliki harga yang mahal ataupun tanaman yang sangat langka, tetapi adalah tanaman yang tumbuh dengan baik, dia happy, dia memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi memang saya nilai dari pertumbuhannya, dari tumbuh kembangnya dia yang memang sangat baik. Dan tanaman favorit di bulan April 2021 adalah ini adalah Scindapsus Pictus exotica. Saya sangat suka karena memiliki karakteristik yang saya suka tentang Scindapsus exotica, khususnya adalah bahwa Scindapsus memiliki daun yang sangat tebal. Jadi tidak seperti mungkin Cissus discolor ataupun Syngonium mainlandi yang memiliki daun tipis dan kering, atau Syngonium albofatigato yang juga sangat tipis. Karakteristik yang utama dari Scindapsus Pictus exotica adalah memiliki daun yang tebal, kemudian dia memiliki pola atau pattern yang silver seperti ini juga. Jadi memang memiliki karakteristik yang sangat menarik dari segi warnanya, hijau dan bercampur dengan silver yang hampir menyelimuti seluruh daunnya. Salah satu karakteristik lagi yang menjadi tumbuh kembang dari Scindapsus Pictus exotica adalah karena dia sangat versatil. Dia bisa tumbuh menjuntai dan dia juga dapat kita tumbuh kembangkan, merambat di mospol atau di tutus. Jadi akan vertikal tumbuh kembangnya atau menjuntai seperti ini. Dan ini adalah saya jadikan tanaman gantung karena memang dia sudah sepanjang ini. Jadi memang sudah sangat panjang, kurang lebih sudah lebih dari 50 cm, hampir mencapai 1 meter seperti ini. Dan tumbuh kembangnya sangat cepat. Jadi kalau dilihat dari tunas di sini, bahkan sebelum daunnya membuka secara penuh,
Scindapsus exotica sudah memiliki tunas baru yang sudah kuat, jadi memang pertumbuhannya sangat cepat. Saya memiliki 6 spesies dari Scindapsus, salah satunya adalah Scindapsus exotica, sedangkan yang lainnya adalah Scindapsus jet satin, Scindapsus silver splash, Scindapsus trubii moonlight, Scindapsus trubii dark form, dan Scindapsus argyria. Jadi ada 6 spesies yang saya miliki, dan ini adalah salah satu yang paling cepat, paling baik pertumbuhannya, karena memang Scindapsus exotica juga memiliki daun yang paling besar di antara spesies Scindapsus lainnya. Itulah mengapa kemudian saya juga menjadi mengerti kenapa banyak kemudian bahwa plant enthusiast, terutama di Instagram ataupun di YouTube, juga sangat memfavoritkan dari Scindapsus exotica. Scindapsus exotica ini saya peroleh atau saya beli datang di rumah tanggal 18 Desember 2020 dan berada di sudah saya tampilkan di episode pertama unboxing dari tanaman 20 kakak. Memang saya membelinya melalui Instagram di tanaman 20k. Scindapsus ini juga sangat cepat pertumbuhannya, jadi memang saya sangat bisa mengerti mengapa banyak orang yang sangat menyukai Scindapsus exotica khususnya, karena memang memiliki daun yang bahkan dari pangkal daunnya hingga ke ujung ini memiliki daun yang cukup besar. Jadi memang sangat menarik dan sangat, buat saya sendiri, saya merekomendasikan untuk teman-teman cukup untuk memiliki Scindapsus pictus exotica dibandingkan dengan Scindapsus spesies lainnya, karena Scindapsus yang lainnya terutama trubii baik moonlight ataupun dark form sangat lambat dan sangat sulit untuk tumbuh kembangnya. Saya tidak tahu mengapa, karena Scindapsus trubii moonlight dan dark form memang sangat susah, jadi memang sangat sulit untuk tumbuh kembangnya dari pengalaman yang saya alami selama saya merawat dari khususnya spesies trubii. Jadi memang sejak saya membeli di tanaman 20k memang hanya satu tunas, jadi memang mungkin ini adalah daun yang terakhir. Waktu itu sejak saya membeli mungkin ada 5 atau 4 daun, dan ini adalah daun yang terakhir, sedangkan sisanya adalah daun yang tumbuh selama dalam perawatan saya. Jadi memang hanya ada satu tunas dan di atasnya memang botak. Saya tidak tahu apakah nanti saya akan mempropagasinya, karena memang sudah sangat panjang. Kemudian saya akan tanam kembali di pot ini untuk mendapatkan Scindapsus yang compact yang cukup rimbun, karena memang secara tampilan ini hanya satu dan botak gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga menginginkan satu tampilan yang lebih compact, yang lebih rimbun. Jadi mungkin saya akan cutting, saya akan propagasi, cuma memang saya tidak tahu kapan, karena memang saya masih cukup menikmati dari tumbuh kembang Scindapsus pictus exotica ini yang sangat panjang seperti ini. Scindapsus ini juga saya tanam dalam media kompos, tidak dalam media yang lainnya, karena memang kompos adalah salah satu media yang bisa saya buat sendiri di rumah dari limbah domestik rumah tangga. Jadi memang saya memanfaatkan limbah domestik rumah tangga, salah satunya adalah untuk zero waste, jadi mengurangi limbah domestik
yang kita buang ke penampungan sampah. Jadi cukup membantu mungkin untuk pemerintah dan khususnya untuk pembawa sampah ya, pengangkut sampah. Jadi dengan mengurangi dari limbah domestik yang kita buang keluar rumah, jadi akan membantu beban bagi khususnya pengangkut sampah dan beban pemerintah di penampungan sampah selanjutnya. Salah satu yang mungkin untuk propagasi adalah yang paling mudah adalah memang untuk propagasinya untuk dari family Acaceae cukup mudah. Jadi cukup mungkin sebentar. Jadi untuk propagasinya adalah sangat mudah. Jadi memang cukup kita memotong di sini dan di sini. Jadi kita cukup menyisakan satu daun pancing, kemudian satu tuas yang dimana akarnya bakal tumbuh sehingga nanti bisa kita propagasi melalui media air atau mungkin bisa kita langsung ditanam dalam media tanah. Cuma dari memang pengalaman yang saya alami bahwa saya lebih khususnya untuk Scindapsus memang lebih mudah ketika kita melakukan propagasi dalam media air terlebih dahulu. Baru setelah ketika kita mendapatkan Scindapsus yang sudah memiliki akar yang cukup, kita bisa memindahkannya ke dalam media tanam, entah itu kompos atau apapun mungkin teman-teman yang ada di rumah yang teman-teman miliki. Salah satu contoh yang sudah saya propagasi adalah ini adalah dari Scindapsus Silver Splash. Jadi memang sudah saya cukup seperti ini, sudah memiliki akar. Saya menyisakan dua tuas seperti ini. Jadi memang cukup diletakkan di dalam air dan saya menggunakan dari gelas-gelas yang tidak terpakai. Jadi memang menurut saya lebih mudah untuk mempropagasinya terlebih dahulu di air. Ada 4 yang saya propagasi dari Scindapsus Silver Splash dan semuanya sudah menumbuhkan akar yang baik. Saya akan menunggunya untuk mendapatkan akar yang lebih banyak lagi sebelum saya memindahkannya ke dalam media tanam selanjutnya. Ini adalah Scindapsus Silver Splash, di mana silvernya lebih sedikit dari Scindapsus exotica. Kemudian juga ada salah satu contoh yang sudah saya propagasi, yaitu adalah Scindapsus jet satin. Ini juga sama. Jadi saya cukup menyisakan satu daun pancing dan 1 atau 2 tuas sudah cukup untuk tumbuh kembang dari akarnya. Jadi ini adalah satu daun pancing dan 2 tuas yang saya letakkan di dalam media tanam air terlebih dahulu sebelum saya memindahkannya. Jadi memang sudah cukup cepat ketika kita mempropagasinya di dalam air terlebih dahulu. Jadi kesempatan untuk tumbuhnya juga jauh lebih besar. Ini adalah Scindapsus jet satin yang saya propagasi di dalam air. Jadi memang sangat mudah, dan saya juga menggunakan gelas-gelas yang tidak terpakai untuk media dari propagasi. Yaitu adalah dari Scindapsus exotica yang menjadi tanaman favorit saya di bulan April 2021. Saya sangat merekomendasikan teman-teman jika ingin memiliki Scindapsus, cukup untuk memiliki Scindapsus exotica dibandingkan dari spesies Scindapsus yang lain. Bukan berarti bahwa spesies dari Scindapsus yang lain tidak cantik atau tidak indah, cuma memang kalau dari dilihat dari segi pertumbuhannya, Scindapsus exotica sangat mudah,
sangat cantik karena memang daunnya juga cukup besar. Bahkan spesimen yang saya miliki ini tidak memiliki daun yang jika dibandingkan dengan tangan saya sedikit jauh lebih kecil. Padahal Scindapsus exotica bisa memiliki daun yang lebih besar, bahkan lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Jadi memang saya sangat merekomendasikan Scindapsus exotica ini. Jika dibandingkan bahkan dengan Scindapsus Silver Hero ataupun yang memiliki harga yang sangat mahal, bahkan di salah satu Instagram yang saya pernah lihat bahwa ada Scindapsus yang memiliki harga hingga 1,8, dan saya rasa tidak worth it ya, tidak sepadan, karena menurut saya untuk Scindapsus cukup dengan Scindapsus exotica maka kita sudah merasa sangat senang hati, dan Scindapsus exotica juga happy bersama kita. Jadi ya, itu adalah tanaman favorit di bulan April 2021, Scindapsus Pictus exotica yang sangat panjang ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, memberikan inspirasi, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan tentang tanaman. Sekali lagi saya sangat merekomendasikan dari Scindapsus Pictus exotica ini dibandingkan dengan Scindapsus spesies lainnya. Cukup dengan Scindapsus Pictus exotica. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, atau subscribe. Semoga menjadi saat temu kita bersama untuk saling belajar, saling berbagi. Terima kasih sudah menonton, saya sangat menghargainya sekali. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Salam bersama saya dan Scindapsus exotica. Bye bye.